Perjalanan menantang maut. Bagian 2. Hah, Dewa Arak menghela napas lega. Diam-diam pemuda berambut putih keperakan itu bersyukur, karena tetap bersikap hati-hati. Kalau saja tadi tidak bersikap hati-hati, mungkin sudah tewas di dalam lumpur hidup itu. Mendadak Dewa Arak tersentak. Dirasakan adanya getar-getar aneh pada kaki kanannya. Bergegas kepalanya ditolehkan. Dan seketika itu juga sepasang mata Arya terbelalak. Betapa tidak, di sekujur kaki sampai sebatas lutut, bertengger benda-benda hidup berwarna hitam sebesar jari. Lintah, dan menilik dari bentuknya yang sudah gendut-gendut itu, bisa dipastikan kalau lintah-lintah itu telah cukup lama mengisap darahnya. Menilik dari banyaknya, Arya tidak mau membunuh mereka dengan tangan. Pemuda berambut putih keperakan ini merasa jijik membunuh binatang-binatang itu dengan tangan kosong. Maka tanpa ragu-ragu lagi, tenaga dalam inti matahari segera dikerahkan. Sebenarnya bisa saja Dewa Arak membunuh binatang-binatang itu dengan semburan araknya. Tapi, dia tidak ingin menghamburkan araknya untuk hal-hal yang kurang penting. Karena masih ada hal yang lebih penting lagi yang membutuhkan araknya. Itulah sebabnya sepanjang perjalanan menuju kemari, araknya tidak pernah diminum. Bergegas Arya memusatkan pikiran, dan sesaat kemudian, hawa panas dari pusar bergolak ke arah kakinya. Hanya sekejapan saja, hawa panas itu telah berada di kakinya. Hebat bukan main akibatnya. Satu persatu tubuh lintah-lintah itu berguguran ke tanah. Tubuh binatang-binatang itu melipat, lalu menggeliat-geliat di tanah. Dan akhirnya, diam tidak bergerak lagi. Baru saja lintah-lintah itu tidak bergerak lagi, mendadak rasa pusing menyerang Arya. Semua yang dilihatnya seperti berputaran. Bahkan bukan hanya itu saja. Sekujur urat-uratnya pun terasa mengejang. Meskipun dalam keadaan seperti itu, otak Dewa Arak masih sempat berpikir. Tidak salah lagi, lintah-lintah itu pasti beracun. Begitulah kesimpulan yang diambil pemuda berambut putih keperakan itu. Maka tanpa membuang-buang waktu lagi, buntalannya segera dijumput. Kemudian dengan susah, karena urat-uratnya yang telah mengejang, dan juga karena pandangannya yang sudah tidak jelas, pemuda berambut putih keperakan ini berhasil mengambil obat yang dicarinya. Dan begitu didapat, segera ditelannya. Baru saja obat itu ditelannya, Arya sudah tidak sanggup lagi menahan rasa pusing yang menyerang. Diiringi sebuah keluhan tertahan, Dewa Arak roboh pingsan. Entah sudah berapa lama Dewa Arak tidak sadarkan diri. Yang jelas, ketika sadar, matahari telah muncul di ufuk timur. Sementara sewaktu perasaan pusing menyerangnya, matahari baru saja tergelincir dari titik tengahnya. Jadi, paling sedikit Arya telah tidak sadarkan diri selama semalaman lebih. Setelah menggeliat-geliatkan tubuh beberapa saat lamanya, Dewa Arak baru bangkit dari berbaringnya, kemudian duduk. Dahinya berkernyit mencoba mengingat-ingat kejadian yang dialami sampai tahu-tahu tertidur. Tidak sulit bagi pemuda berambut putih keperakan ini untuk mengingat-ingat kejadian yang dialami. Karena, di hadapannya masih terpampang bukti-bukti yang membantunya untuk mengingat-ingat. Kini Dewa Arak tercenung. Sepasang alisnya nampak bertautan. Jelas ada sesuatu yang dipikirkannya. Memang, dia tengah memikirkan jalan untuk melewati lumpur hidup ini. Dewa Arak yakin, pasti ada jalan lain untuk menuju ke tengah pulau. Maka, pandangannya diedarkan ke sekeliling. Pulau tempatnya berdiri ini hanya pulau kecil. Lebarnya tak lebih dari 200 tombak. Kalau panjangnya, Dewa Arak sama sekali tidak bisa memperkirakan, karena di hadapannya terpampang hamparan rumput ilalang tinggi. Dan lagi, lebar pulau yang disinggahinya juga tertutup hamparan rumput ilalang. Yakin pada dugaannya, membuat semangat Dewa Arak kembali bangkit. Cepat dia bangkit berdiri, kemudian berjalan ke arah kiri pulau sampai tiba di ujungnya. Tak lupa di sepanjang perjalanan menuju ke sana, dipungutnya batu-batu sebesar kepala yang berserakan di sana-sini. Iseng-iseng Arya melongokkan kepala ke bawah. Tampak olehnya lautan yang membentang di sana. Agak ciut juga hatinya, maka pandangan Arya segera dipalingkan. Kini Dewa Arak kembali pada maksudnya semula, mencari jalan yang aman untuk masuk ke dalam pulau. Arya mulai dengan percobaannya. Dilemparkannya baru itu ke atas tanpa pengerahan tenaga dalam sama sekali. Baru itu meluncur naik ke atas. Dan setelah daya lontarannya habis, batu itu meluncur ke tanah dalam jarak sekitar 2 tombak di hadapan Dewa Arak. Brukek! Batu sebesar kepala itu jatuh di tanah. Kontan tanah yang kelihatannya keras, langsung melesak. Batu itu tenggelam sedikit ke dalam tanah yang ternyata bagian dalamnya empuk.
Semula hanya sebagian kecil saja yang terbenam. Tapi, semakin lama semakin banyak bagian batu yang tenggelam. Rupanya tanah yang terlihat keras itu di dalamnya adalah lumpur hidup yang akan menyedot apapun yang berada di atasnya. Arya bergidik melihatnya, tak sanggup membayangkan kalau seandainya terjeblos di lumpur hidup yang tertutup lapisan tanah tipis itu. Dewa Arak tidak hanya sekali saja mencobanya. Kakinya segera melangkah sekitar 3 tindak ke tanah, kemudian kembali melemparkan batu sebesar kepala yang dibawanya. Lagi-lagi batu itu tenggelam, tapi Dewa Arak tidak putus asa, dan terus melangkah ke kanan sambil melemparkan batu itu. Hasilnya tidak jauh berbeda. Dewa Arak terus saja mencoba sampai akhirnya tiba di bagian paling kanan pulau itu. Kini pemuda berambut putih keperakan ini tidak bisa lagi mencobanya karena di sebelah kanannya, nun jauh di bawah, terbentang lautan luas. Hah! Dewa Arak menghela napas panjang, antara bingung dan putus asa. Jelas dari hasil percobaannya dapat diketahui, tidak ada jalan yang aman untuk masuk ke dalam pulau. Jalan satu-satunya hanyalah melalui lumpur hidup. Tapi bagaimana caranya? Untuk yang kesekian kalinya Dewa Arak tercenung. Pikirannya berputar keras, mencari jalan untuk melewati lumpur hidup itu. Sepasang alis Arya hampir bertautan saking kerasnya berpikir. Beberapa saat lamanya Arya bersikap seperti itu, berdiri dengan sepasang alis berkerut. Sementara ibu jari dan telunjuknya mengelus-elus dagu. Sepasang matanya menatap tak bergeming pada satu titik. Beberapa saat kemudian, wajah Arya berseri. Kerutan pada sepasang alisnya pun lenyap. Suatu bukti kalau telah ditemukan suatu cara. Kini Arya menerawangkan pandangannya ke depan. Diperkirakannya jarak dari tempatnya berdiri, ke hamparan rerumputan yang terdapat di sana. Menurut perhitungannya, jarak itu tak kurang dari 30 tombak. Sebuah jarak yang teramat jauh untuk dapat dilompatinya, sekalipun mengerahkan seluruh ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya. Tapi kini dia telah menemukan cara untuk mengatasinya. Diambilnya beberapa buah batu sebesar kepalan tangan. Semuanya dimasukkan ke balik bajunya. Hanya satu saja yang dipegangnya. Sambil menggertakkan gigi, Dewa Arak melompat melewati lumpur hidup yang tertutup lapisan tanah tipis. Tapi seperti yang sudah diperhitungkan, sebelum mencapai tengah-tengah, daya lontar pada tubuhnya pun habis. Tanpa dapat dicegah lagi, tubuhnya meluruk deras ke bawah. Tapi Dewa Arak tidak menjadi gugup, karena hal ini memang sudah diperhitungkan. Maka begitu kedua kakinya hampir menyentuh tanah, batu yang digenggamnya dijatuhkan ke bawah. Plukek, batu sebesar kepalan tangan itu jatuh di tanah. Seketika itu pula tanah yang kelihatannya keras melesak ke dalam. Padahal, Arya melontarkan batu itu tanpa mengerahkan tenaga dalam. Tukek, dengan perhitungan matang, Dewa Arak menotokkan ujung alas kakinya ke batu yang dilontarkan. Dan dengan meminjam tenaga landasan pada batu itu, tubuh Dewa Arak kembali melenting ke udara. Sementara, batu itu langsung tenggelam terserap lumpur hidup. Tapi sebelum mencapai tempat yang dipenuhi hamparan rumput luas, tubuh Arya telah kembali meluruk turun ke tanah. Maka kembali dijatuhkannya batu yang dibawa. Kemudian kembali ditotokkan ujung alas kakinya ke batu. Kembali tubuh pemuda berambut putih keperakan itu melambung ke atas. Dewa Arak terus melakukannya berkali-kali untuk dapat tiba di tempat yang penuh rumput-rumput ilalang kering. Hambatan-hambatan yang diterima Dewa Arak tidak hanya itu saja. Di hamparan rumput itu pun menghadang hambatan-hambatan yang tidak kalah mengerikan. Ular kecil, kelabang, lintah, kalajengking, dan bermacam-macam binatang lainnya menyerbu dari balik rimbunan alang-alang itu. Namun berkat kelihayannya, Arya mampu mengatasi semuanya meskipun dengan susah payah. Kini Dewa Arak menatap sebuah bangunan sederhana yang terpampang di hadapannya. Tidak salah lagi, bangunan ini pasti tempat tinggal kelelawar beracun. Maka tanpa ragu-ragu lagi, pemuda berambut putih keperakan ini segera bergerak menghampiri. Jilid 6. Kelelawar beracun, keluar kau. Masih dengan napas terengah-engah, Dewa Arak berseru memanggil. Keras bukan main suaranya, karena dikeluarkan lewat pengerahan tenaga dalam. Kriit. Suara bergerit tajam terdengar mengiringi terbukanya pintu pondok itu. Dan dari balik pintu yang terkuak, muncul sesosok tubuh tinggi kurus berpakaian serba hitam. Sepasang matanya yang kecil dan merah tampak menyeramkan sekali dengan wajahnya yang pucat. Inilah kelelawar beracun, yang membuat Melati terluka. Terdengar suara gemeretak dari mulut Dewa Arak begitu melihat sosok tubuh di ambang pintu itu. Meskipun belum pernah melihat, tapi dari ciri-ciri yang diceritakan, sudah bisa diduga kalau itu adalah kelelawar beracun.
Siapa kau, anjing kecil? Tanya kelelawar beracun kasar penuh kemarahan. Dan memang, kelelawar beracun marah bukan main mendengar panggilan Dewa Arak. Dengan sorot mata penuh ancaman, kakinya melangkah menghampiri pemuda berambut putih keperakan itu. Kedua tangan Dewa Arak menggigil keras karena hawa amarah yang bergelora. Memang, hatinya panas bukan main mendengar sambutan laki-laki berwajah pucat itu. Apalagi saat itu, Arya tengah dilanda kemarahan yang amat sangat, mengingat penderitaan yang dialami kekasihnya yang diakibatkan oleh orang di hadapannya ini. Tapi karena nasib melati tergantung pada pertolongan kelelawar beracun, Dewa Arak menelan kemarahan yang menyesakkan dada. Aku Arya, sahut Dewa Arak dengan suara bergetar karena hawa amarah yang menyesakkan dada. HMH, kelelawar beracun mendengus. Sikapnya jelas terlihat sangat memandang rendah. Lalu, apa keperluanmu memanggilku? Dewa Arak menarik napas dalam-dalam dan menghembuskannya kuat-kuat untuk meredakan amarah yang bergejolak dalam dada. Sikap dan ucapan laki-laki berwajah pucat itu benar-benar menjengkelkan. Aku ingin kau ikut denganku, masih bergetar nada suara Dewa Arak. Ikut denganmu? Kelelawar beracun tersenyum mengejek. Perasaan geli bersarang dalam hatinya mendengar ajakan itu. Kalau aku tidak mau, aku akan memaksamu, tandas Dewa Arak, tegas dan keras. Hei, berkilat sepasang mata kelelawar beracun. Dia adalah seorang laki-laki yang berwatak angkuh dan selalu mengagungkan kemampuan sendiri. Maka tidak aneh, jika laki-laki berwajah pucat ini merasa terkejut mendengar ucapan Dewa Arak. Kau akan memaksaku? Arya mengangguk. Hahaha, tawa kelelawar beracun meledak, walau terdengar aneh. Kecil dan melengking tak ubahnya tikus mencicit. Wajah Dewa Arak memerah, karena tahu kalau laki-laki berpakaian hitam itu menertawakan dirinya. Kalau menuruti perasaan, mungkin sudah sejak tadi Dewa Arak menerjang kelelawar beracun. Tapi kekhawatirannya akan nasib melati, membuatnya menelan kemarahan itu. Diam, terpaksa Dewa Arak membentak. Keras sekali suaranya karena ditopang tenaga dalam tinggi. Bentakan itu tak ubahnya ledakan halilintar. Seketika itu juga kelelawar beracun menghentikan tawa. Sikapnya langsung berubah. Dirasakan adanya getaran kuat yang membuat dadanya terguncang akibat bentakan yang keluar dari mulut pemuda yang berdiri di hadapannya ini. Kini laki-laki berwajah pucat ini sadar, pemuda berambut putih keperakan ini bukan lawan ringan. Dan seiring timbulnya kesadaran itu, dia pun teringat kalau untuk masuk ke tempatnya, orang harus melalui berbagai macam rintangan dan hambatan yang penuh bahaya. Tanpa memiliki kemampuan dan kecerdikan tinggi, tidak akan pernah ada orang yang mampu masuk ke tempatnya. Tapi, Arya ternyata mampu. Ini saja sudah membuktikan kalau Dewa Arak bukan orang sembarangan. Mendapat dugaan seperti ini membuat kelelawar beracun waspada. Pikirannya pun berputar, mengingat-ingat barangkali pernah mendengar ada seorang tokoh muda berambut putih keperakan yang memiliki kepandaian tinggi. Seketika laki-laki berwajah pucat ini tersentak begitu teringat. Jadi, kau, Dewa Arak? Tanya kelelawar beracun terbata-bata. Nada suaranya menyiratkan keterkejutan yang amat sangat. Dia memang telah mendengar julukan tokoh yang mengemparkan itu. Benar, sahut Dewa Arak, mantap. Maka, lebih baik kau ikut denganku secara baik-baik sebelum terjadi sesuatu pada dirimu. Untuk pertama kalinya, Dewa Arak tidak lagi bersikap merendah. Pemuda berambut putih keperakan ini tidak mau membuang-buang waktu lagi. Itulah sebabnya, dia seperti bersikap sombong. HMH, kelelawar beracun mendengus. Orang lain boleh takut dengan nama besarmu, Dewa Arak. Tapi jangan harap kelelawar beracun akan gentar. Kalau begitu, terpaksa kau harus kutundukkan dengan kekerasan. Sombong, kelelawar beracun memaki. Dia marah bukan main menyaksikan sikap dan ucapan Dewa Arak yang jelas-jelas seperti merendahkannya. Setelah berkata demikian, kelelawar beracun lalu melompat menerjang Dewa Arak. Tangan kanannya bergerak menamparkan ke arah pelipis. Keras bukan main, ini terbukti dari deru angin deras yang menyambar ke arah Dewa Arak. Dewa Arak tidak mau bersikap main-main lagi. Segera guci araknya dijumput dan langsung diangkat ke atas kepala. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar ketika arak itu melewati tenggorokan Dewa Arak. Seketika itu juga ada hawa hangat yang menyebar dalam perut Arya. Perlahan hawa hangat itu naik ke kepala. Kontan kedua kaki pemuda berambut putih keperakan itu mulai oleng. Sementara itu serangan dari kelelawar beracun meluncur tiba. Dengan gerakan sempoyongan yang khas dari ilmu, belalang sakti, Dewa Arak mengelakkan serangan itu.
Kaki kanannya melangkah ke belakang sehingga tamparan itu mengenai angin kosong. Tidak hanya itu saja yang dilakukan Arya. Begitu serangan itu berhasil dipunahkan, tubuhnya berputar ke kiri dengan bertumpu pada kaki kiri. Sekejap kemudian, tubuh Dewa Arak telah berada di belakang kelelawar beracun. Inilah salah satu gerak jurus 8 langkah belalang. Dan secepat tubuhnya telah berada di belakang, secepat itu pula Dewa Arak melancarkan serangan. Kedua tangannya dengan jari-jari membentuk jurus belalang, melancarkan serangan bertubi-tubi ke bahu belakang kanan kelelawar beracun. Semula kelelawar beracun kebingungan tatkala melihat lawan mendadak lenyap dari hadapannya. Tapi begitu merasakan desir angin dari belakang, dia segera tahu kalau lawan telah berada di belakangnya. Luar biasa, meskipun dalam keadaan gawat seperti itu, kelelawar beracun masih mampu menyelamatkan diri. Bahkan laki-laki berwajah pucat itu tidak mengelak. Dia hanya menjejakkan kedua kaki, maka tubuhnya melenting ke atas. Tak pelak lagi serangan Dewa Arak mengenai tempat kosong, lewat beberapa jengkal di bawah kaki kelelawar beracun. Arya terperanjat, sungguh di luar dugaan kalau lawan akan mengelakkan diri dengan cara seperti itu. Semula dikira laki-laki berpakaian hitam itu akan mengelak dengan melempar tubuh ke depan dan bergulingan. Suatu cara yang paling mudah untuk mengelak. Sebenarnya, mengelak dengan cara seperti itu paling tidak membutuhkan ilmu meringankan tubuh yang luar biasa. Bahkan bukan hanya itu saja yang dilakukan kelelawar beracun. Saat tubuhnya bersalto di udara, tangan kanannya bergerak mengibas. Belasan batang jarum beracun meluncur ke arah Dewa Arak. Arya terperanjat dan juga geram. Sungguh tidak disangka akan mendapat serangan seperti itu. Meskipun serangan itu datangnya begitu mendadak dan tiba-tiba, tapi Dewa Arak tidak gugup. Guci araknya segera dituangkan ke mulutnya. Tapi berbeda dengan biasanya, kali ini arak itu tidak diminum. Begitu masuk ke dalam mulutnya, arak itu langsung disemburkan Dewa Arak. Pruh, tringge, tringge. Suara berdenting nyaring seperti beradunya benda-benda logam kecil terdengar, ketika arak yang disemburkan Dewa Arak berbenturan dengan jarum-jarum beracun yang dilepaskan kelelawar beracun. Seketika itu pula semua jarum-jarum yang dilepaskannya runtuh ke tanah. Memang berkat pengerahan tenaga dalam Arya yang sudah mencapai tingkatan tinggi, percikan arak itu seolah-olah telah berubah menjadi logam-logam kecil. Bersamaan dengan kedua kaki kelelawar beracun mendarat di tanah, Dewa Arak telah menyampirkan gucinya kembali ke punggung. Langsung dilancarkannya serangan bertubi-tubi ke arah kelelawar beracun. Sesaat kemudian pertarungan sengit pun terjadi. Hebat bukan main pertarungan antara kedua orang yang sama-sama memiliki ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi itu. Yang terlihat hanyalah kelebatan bayangan hitam dan ungu, yang terkadang saling belit dan kemudian saling pisah. Suara menderu dan mendesing menyemarakkan pertarungan. Dan, beberapa kali Dewa Arak harus menyemburkan araknya begitu kelelawar beracun melancarkan serangan jarum-jarum beracun. Pertarungan antara kedua tokoh berbeda aliran ini berlangsung cepat. Memang, keduanya sama-sama memiliki gerakan cepat, sehingga tidak aneh bila dalam waktu sebentar saja 20 jurus telah berlalu. Dan selama itu, belum nampak ada tanda-tanda yang akan terdesak. Sebuah keuntungan bagi kelelawar beracun, Dewa Arak ternyata bertarung secara hati-hati. Pemuda berambut putih keperakan ini tidak ingin lawannya tewas atau terluka parah. Maka, Arya selalu menahan serangan yang diperkirakan akan mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tentu saja, hal ini semakin membuat Arya mengalami kesulitan. Padahal, kelelawar beracun bertarung disertai pengerahan seluruh kemampuannya. Kelelawar beracun memang orang yang cerdik. Dia tahu kalau lawan tidak terlalu bersungguh-sungguh menghadapinya. Tapi sebenarnya hal ini membuatnya terpukul, di samping rasa penasaran yang bukan kepalang. Untuk yang kedua kalinya, dia menelan kenyataan pahit karena harus bertemu lawan yang memiliki kepandaian di atasnya. Dan yang lebih menyakitkan hati lagi, lawan itu adalah seorang tokoh muda. Kelelawar beracun adalah seorang yang memiliki keangkuhan tinggi. Selama ini, dia selalu mengagulkan kepandaiannya. Menurut anggapannya, tidak banyak orang yang akan dapat menandingi kepandaiannya. Dapat dibayangkan, betapa kecewa hati kelelawar beracun tatkala berturut-turut menghadapi kenyataan pahit. 2 kali dibuat malu oleh tokoh muda, pertama dengan Melati, dan kali ini dengan Dewa Arak. Memang harus diakui, sewaktu menghadapi Melati, seluruh kemampuan yang dimilikinya belum dikerahkan. Dan hal itu memang tidak mungkin dilakukan. Karena, waktu itu dia menghadapi gadis berpakaian putih itu bersama-sama tuyul tangan 1000, untuk jelasnya,
bisa didengarkan pada serial Dewa Arak dalam episode Kelelawar Beracun. Kalau seluruh kemampuannya dikeluarkan, bukan hanya Melati yang akan celaka, rekannya pun pasti akan celaka pula. Dan itu sama sekali tidak diinginkannya. Kali ini, dirinya harus menghadapi Dewa Arak seorang diri. Kini tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan, sehingga bebas mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Dia tidak perlu merasa khawatir lagi. Sebenarnya sejak tadi Dewa Arak sudah dilanda perasaan heran. Apakah karena jarum beracun ini, laki-laki berpakaian hitam itu dijuluki kelelawar beracun? Rasanya mustahil, tapi mengingat tempat tinggalnya yang begitu penuh dilapisi racun-racun mengerikan, rasanya tidak mungkin kalau hanya karena jarum-jarum dia mendapat julukan kelelawar beracun. Dewa Arak langsung teringat pada pamannya yang berjuluk Raja Racun Pencabut Nyawa. Untuk jelasnya, bisa didengarkan pada serial Dewa Arak dalam episode perdananya, Pedang Bintang. Pamannya itu memang tidak mengherankan mendapat julukan seperti itu, karena memang setiap serangannya selalu mengandung racun. Mendadak kelelawar beracun melempar tubuhnya ke belakang, menjauhkan diri dari kancah pertarungan. Dan begitu telah berada di udara, dia berputaran beberapa kali ke belakang. Arya sama sekali tidak mengejarnya. Pemuda berambut putih keperakan ini sudah bisa menduga kalau lawan akan menggunakan ilmu lain. Maka, dia hanya diam menunggu. Dewa Arak tidak ingin mempergunakan kesempatan itu untuk merobohkan lawan. Karena Arya tidak mengejarnya, kelelawar beracun sama sekali tidak mengalami kesulitan untuk melaksanakan maksudnya. Dengan gerakan indah dan manis, kedua kakinya mendarat di tanah. Kini keduanya berdiri berhadapan dalam jarak sekitar 7 tombak. Dengan sepasang mata tak lepas mengawasi gerak-gerik lawan, Dewa Arak mengangkat guci araknya ke atas kepala. Dan dengan sikap tenang, araknya dituangkan ke mulut. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar ketika arak itu melewati tenggorokan Arya. Tak lama kemudian, setelah hawa hangat kembali menjalari perut dan kepalanya, kedua kaki pemuda berambut putih keperakan ini mulai oleng. Langkahnya juga mulai tidak tetap dan terhuyung-huyung. Sementara pada saat Dewa Arak menuangkan arak ke mulutnya, kelelawar beracun tengah bersiap mengeluarkan ilmu andalannya. Kedua tangannya dijulurkan ke depan dengan jari-jari tangan terbuka lurus dan kaku. Sekujur tangannya, mulai dari pangkal lengan sampai pergelangan mengejang. Suara mencicit pelan, seperti suara seekor tikus terdengar dari mulutnya. Dan perlahan-lahan, kedua tangan itu direntangkan ke samping. Tepat ketika tubuh Dewa Arak mulai sempoyongan, dari seluruh tubuh kelelawar beracun mengepul uap tipis berwarna putih. Karuan saja hal ini membuat Dewa Arak terbelalak. Memang diakui, dia pun mampu mengeluarkan asap tipis dari sekujur tubuhnya. Tapi itu dilakukan bila tengah memusatkan pikiran untuk mengeluarkan tenaga dalamnya, tenaga sakti inti matahari. Begitu kedua tangannya telah merentang ke samping, mendadak kelelawar beracun melompat. Dan dari atas, kedua tangannya dengan jari-jari terbuka, bergerak menepuk. Yang kanan menepak pelipis kiri, sementara yang kiri menepak pelipis kanan Arya. Rupanya dia ingin menggencet hancur kepala Dewa Arak. Arya terperanjat melihat kecepatan gerak lawan. Apalagi ketika hidungnya mencium bau amis yang memuakkan, seiring tibanya serangan kelelawar beracun. Bau amis itu membuat kepala Dewa Arak terasa pusing. Dewa Arak tidak mau bersikap sembrono dengan menangkis serangan itu. Dia belum tahu keistimewaan ilmu lawan. Maka diputuskannya untuk mengelakkan serangan itu. Tanpa membuang-buang waktu lagi, tubuhnya segera direndahkan dengan cara menekuk lutut. Plokek, suara keras menggelegar terdengar ketika kedua tangan kelelawar beracun saling bertemu satu sama lain, karena sasaran yang ditujunya telah lenyap. Ternyata tidak hanya sampai di situ saja serangan kelelawar beracun. Begitu serangannya berhasil dielakkan, kedua kakinya bergerak menendang ke arah dada. Keras bukan main. Suara angin menderu menjadi saksi kekuatan tenaga dalam yang terkandung dalam serangan itu. Arya terkejut bukan kepalang, apalagi ketika rasa pening yang menyerang kepalanya semakin hebat, seiring semakin kerasnya bau amis yang semakin menyengat hidung. Meskipun berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan, Dewa Arak tetap membuktikan kehebatannya. Dengan keistimewaan ilmu, belalang sakti, yang membuatnya mampu melakukan gerakan apapun dan dalam keadaan sesulit bagaimanapun, dia mampu mengelakkan serangan itu. Cepat laksana kilat, kedua kakinya menekan tanah. Seketika itu juga, tubuhnya melenting ke belakang. Akibatnya sudah bisa diduga, serangan kelelawar beracun hanya menghantam tempat kosong. Karena, tubuh Dewa Arak sudah tidak berada lagi di situ.
Berbareng mendaratnya kedua kaki Dewa Arak di tanah, kedua kaki kelelawar beracun pun hinggap di tanah pula. Kembali keduanya berdiri berhadapan dalam jarak 5 tombak. Arya tahu betapa berbahayanya setiap serangan yang dilakukan kelelawar beracun. Jangankan terkena secara langsung, baru angin serangannya saja sudah membuat kepalanya pusing. Padahal laki-laki berwajah pucat itu baru menyerang sebanyak 2 kali. Semakin banyak kelelawar beracun menyerang, dengan sendirinya suasana di sekitar tempat ini akan semakin banyak dicemari racun ganas. Baru sedikit saja kepalanya sudah terasa pusing. Tidak bisa dibayangkannya, bagaimana kalau kelelawar beracun sudah banyak melancarkan serangan. Maka tanpa ragu-ragu lagi, Dewa Arak segera menuangkan arak ke dalam mulutnya kembali. Jilid 7. Gluk, gluk, gluk. Suara tegukan terdengar ketika arak itu melewati tenggorokan Dewa Arak. Sesaat kemudian, hawa hangat mulai merayap di dalam perutnya, dan terus naik ke kepala. Dan kini sikap kedua kaki Arya mulai tidak tetap. Dan seiring dengan itu, perasaan pusing yang tadi mendera kepalanya pun lenyap seketika. Itulah keistimewaan yang dimiliki Dewa Arak. Gabungan dari arak dan ilmunya, mampu mematahkan hawa beracun yang menyerang. Baru saja Arya menurunkan guci araknya, kelelawar beracun kembali melesat menerjang. Sesaat kemudian pertarungan sengit kembali terjadi. Kini Arya baru sadar, mengapa lawannya ini mendapat julukan kelelawar beracun. Laki-laki berwajah pucat ini bagaikan seorang manusia beracun. Jangankan serangan tangan atau kaki, anginnya saja mengandung racun kuat yang mampu membuat lawan pusing dan terpecah perhatiannya. Pertarungan antara kedua tokoh yang sama-sama memiliki kecepatan gerak mengagumkan itu berlangsung cepat. Sehingga dalam waktu sebentar saja, 50 jurus telah berlalu tanpa terasa. Dan selama itu, tidak nampak ada tanda-tanda yang akan terdesak. Diam-diam Arya merasa bergetar melihat kedahsyatan ilmu yang dimiliki kelelawar beracun. Memang bila ditujukan baginya, kedahsyatan ilmu itu tidak berarti banyak. Tapi jika ditujukan untuk orang lain, kelelawar beracun memang layak dimusnahkan. Tapi bila dimusnahkan, bagaimana dengan melati? Diam-diam Dewa Arak harus mengakui, kalau setelah mengeluarkan ilmu andalan ini kelihayan kelelawar beracun semakin menjadi-jadi. Dan itu tidak bisa dilayani dengan kemampuan seperti sebelumnya. Terpaksa kemampuannya ditambah. Meskipun begitu, tetap saja Arya tidak mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Tapi begitu pertarungan menginjak jurus ke-100, mulai nampak keunggulan Dewa Arak. Perlahan namun pasti, kelelawar beracun mulai terdesak. Hal ini tidak aneh, karena keistimewaan ilmunya sama sekali tidak ada gunanya begitu menghadapi Dewa Arak. Hawa beracun yang telah menyebar ke seluruh tempat itu sama sekali tidak berarti apa-apa. Kelelawar beracun hampir putus asa, sebab setiap serangannya mampu dielakkan Dewa Arak. Memang tingkat kepandaian Arya Buana di atas kelelawar beracun. Dewa Arak selalu mengelakkan serangan yang dilancarkan kelelawar beracun, dan sekalipun tidak pernah mencoba menangkisnya. Arya tahu kalau setiap serangan lawan mengandung racun yang tidak terkirakan ganasnya. Makanya dia tidak berani mencoba-coba menangkisnya. Jadi selama 100 jurus bertarung, belum pernah terjadi benturan tangan antara mereka secara langsung. Kelelawar beracun beberapa kali saja memojokkan untuk mengadu tenaga, tapi selalu berhasil dielakkan Dewa Arak. Dan andai kata benturan di antara mereka tidak bisa dihindari lagi, pemuda berambut putih keperakan itu menangkisnya dengan guci. Akibatnya, kelelawar beracun langsung terhuyung-huyung mundur. Isi dadanya terasa sesak dan sekujur tangan bergetar hebat. Padahal Dewa Arak belum mengerahkan seluruh tenaga dalam pada tangkisan itu. Merasa putus asa mengajak Dewa Arak mengadu tangan secara langsung, tambahan lagi menyadari keadaannya yang mulai terdesak, kelelawar beracun terpaksa mengeluarkan senjata andalannya. Tampak sebuah cambuk yang terbuat dari kulit landak telah tergenggam di tangannya. Dan menilik dari kebiasaan kelelawar beracun, maka sudah bisa dipastikan kalau senjata yang dimilikinya pun mengandung racun ganas juga. Cetar, ledakan keras seperti ada halilintar menyambar terdengar setiap kali kelelawar beracun melecutkan cambuknya. Bukan hanya itu saja, asap tipis berwarna putih pun mengepul setiap kali ujung cambuk membelah udara. Dan tentu saja bukan asap sembarangan, melainkan asap yang mengandung racun ganas. Bau keras yang membuat Arya berkali-kali bersin, tercium dari asap yang berwarna putih itu. Tentu saja hal ini membuat Dewa Arak agak kewalahan. Hidungnya terasa seperti dikilik-kilik. Dan tanpa dapat dicegahnya lagi, dia bersin. Dengan sendirinya hal ini membuat gerakannya terganggu.
Dengan adanya cambuk kulit landak di tangannya, kelelawar beracun kembali mampu memperbaiki kedudukannya. Dia kini tidak lagi kewalahan. Bahkan sebaliknya, Dewa Arak yang mulai main mundur. Kembali pertarungan sengit terjadi. Dengan adanya cambuk di tangan, kelelawar beracun bagaikan seekor harimau tumbuh sayap. Laki-laki berwajah pucat ini tampak semakin berbahaya. Tapi hanya sekitar 20 jurus saja kelelawar beracun dapat melakukan serangan gencar. Lewat dari 20 jurus, serangan-serangan cambuknya mulai mengendur. Tidak aneh, karena laki-laki berpakaian hitam ini sudah merasa sangat lelah. Sebelum mengeluarkan senjata andalan, dia telah bertarung lebih dari 150 jurus. Dan selama itu, seluruh kemampuannya dikerahkan. Berbeda dengan kelelawar beracun, Dewa Arak sama sekali tidak merasa lelah. Pemuda berambut putih keperakan ini memang berbeda dengan orang lain. Setiap kali merasa lelah, araknya langsung ditenggak. Maka, kontan tenaganya pulih kembali. Itulah sebabnya, meskipun kelelawar beracun telah dilanda rasa lelah yang amat sangat, Dewa Arak masih tetap segar bersemangat. Seiring semakin mengendurnya serangan-serangan kelelawar beracun, serangan Dewa Arak datang semakin bertubi-tubi. Arya memang ingin secepatnya merobohkan lawan. Sampai pada suatu saat, tukek, ujung alas kaki Dewa Arak telak dan keras sekali mengenai pergelangan tangan kanan kelelawar beracun. Seketika laki-laki berwajah pucat ini memekik pelan. Tanpa dapat dicegah lagi, cambuknya terlepas dari pegangan dan jatuh ke tanah. Belum lagi laki-laki berpakaian hitam ini sempat berbuat sesuatu, kaki kiri Arya telah bergerak meluncur cepat ke arah perutnya. Kelelawar beracun mencoba untuk mengelak, tapi bukek, huk. Kelelawar beracun mengeluh tertahan ketika tendangan Dewa Arak telak dan keras sekali menghantam perutnya. Seketika itu juga tubuhnya terlipat ke depan. Di saat itulah Dewa Arak kembali melancarkan serangan susulan, berupa totokan ke arah bahu kiri kelelawar beracun. Tukek, telak dan keras sekali totokan yang dilancarkan Arya mengenai sasaran. Seketika itu juga tubuh kelelawar beracun lemas, tidak mampu digerakkan sama sekali. Hanya saja, sepasang matanya melotot menatap Dewa Arak penuh kebencian. Kelelawar beracun, aku bersedia mengampunimu, kata Arya pelan, tapi penuh wibawa. Asal kau bersedia memenuhi permintaanku. Cuh, sambutan ludah kental kelelawar beracun ke arah wajah Arya yang menyambut tawaran itu. Untung pemuda berambut putih keperakan itu sempat mengelak. Kalau tidak, tentu cairan yang menjijikkan itu sudah hinggap di wajahnya. Jangan kau kira aku takut mati, Dewa Arak. Aku lebih suka 1000 kali mati daripada harus memenuhi permintaanmu, tandas kelelawar beracun kasar. Arya tercenung, tapi pikirannya berputar keras. Dia bukan orang yang berwatak kejam, tapi disadari kalau sikap seperti itu terkadang diperlukan juga. Maka meskipun rasanya bertentangan dengan hati nurani, Arya mencoba menguatkan hati. Aku tahu kau tidak takut mati, kelelawar beracun, sahut Arya. Dingin dan datar suaranya, nadanya terdengar kaku, sekaku wajahnya. Tapi perlu kau ketahui, aku tidak akan membiarkanmu mati begitu saja. Kau akan mengalami siksaan yang mungkin belum pernah dirasakan selama hidupmu. Aku akan membuatmu mati secara perlahan-lahan. Meremang bulu kuduk kelelawar beracun mendengar ancaman Dewa Arak. Tertangkap adanya nada ancaman yang hebat dalam suara itu. Sebagai seorang tokoh persilatan tingkat tinggi, dia tentu saja tahu kalau Dewa Arak mudah saja menciptakan berbagai macam penyiksaan yang mengerikan. Tapi, kelelawar beracun adalah seorang tokoh hitam yang memiliki keangkuhan tinggi. Maka meskipun perasaan ngeri mencekam hatinya, dia berusaha menyembunyikannya. Sebuah seringai penuh ejekan terpampang di wajahnya. Jangan katakan aku kejam, kelelawar beracun, tegas Dewa Arak dingin. Aku telah memberimu pilihan dan kesempatan. Dan kau telah memilih sendiri kemauanmu. Setelah berkata demikian, dengan raut wajah dibuat kaku tanpa perasaan, Dewa Arak membungkukkan tubuh. Telunjuk tangan kanannya menuding kaku, kemudian perlahan bergerak ke arah jalan darah di bahu kanan kelelawar beracun. Apa yang akan kau lakukan, Dewa Arak? Suara kelelawar beracun seperti tercekat di tenggorokan. Laki-laki berwajah pucat ini tentu saja tahu, apa yang akan dilakukan Dewa Arak. Pemuda itu memang akan menotok jalan darah di bahu kanannya. Dewa Arak telah siap menyiksanya. Totokan pada jalan darah di situ akan membuatnya melolong-lolong, karena dilanda rasa sakit yang hebat. Arya tersenyum pahit, hanya sebagai permulaan dari kematianmu, yang akan kubuat perlahan-lahan tapi penuh penyiksaan, sahut Dewa Arak, kalem tapi dengan raut wajah tetap dingin.
Masih banyak lagi siksaan mengerikan yang akan kau terima. Ini sekadar pemanasan. Kontan wajah kelelawar beracun pucat pasi. Menilik dari gerak-geriknya, Dewa Arak tidak main-main dengan ancamannya. Memang diakui, dirinya tidak takut menghadapi maut. Tapi mati secara perlahan-lahan dalam keadaan sangat tersiksa, siapa yang tidak ciut nyalinya? Tuh, tunggu dulu, Dewa Arak. Agak terburu-buru kelelawar beracun berseru mencegah. Arya yang memang sudah sejak tadi menunggu hal ini, menahan gerakan tangannya. Kemudian, wajahnya menoleh ke arah laki-laki berwajah pucat, tapi tidak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulutnya. Kau berjanji akan membebaskan diriku kalau bersedia memenuhi permintaanmu, tanya kelelawar beracun tidak yakin. Aku berjanji, tegas Dewa Arak. Kau tidak akan mengingkarinya, kejar kelelawar beracun. Sebagai seorang tokoh sesat yang terbiasa curang, laki-laki berwajah pucat ini tidak sembarang percaya pada ucapan orang. Maka dia tidak langsung percaya dengan janji Dewa Arak. Jangan samakan aku dengan orang sepertimu, kelelawar beracun, sergah Arya keras. Kau berani bersumpah untuk menepati janjimu, tanpa mempedulikan sama sekali penegasan Arya, kelelawar beracun terus saja membuka suara. Terdengar suara gemerutuk dari mulut Dewa Arak begitu mendengar ucapan kelelawar beracun. Arya memang dilanda amarah yang bergolak. Tapi demi keselamatan melati, kemarahannya berusaha ditahan. Aku berjanji untuk membebaskan kelelawar beracun apabila bersedia memenuhi permintaanku, tegas dan mantap ucapan yang keluar dari mulut Dewa Arak. Wajah kelelawar beracun seketika berseri begitu mendengar sumpah yang keluar dari mulut Dewa Arak. Rupanya, ucapan seperti itu sudah cukup baginya. Setelah mendengar kesediaan dari mulut kelelawar beracun, tanpa ragu-ragu lagi Dewa Arak segera mengulurkan tangan. Dan sekali jari-jarinya bergerak, totokan yang membelenggu kelelawar beracun pun terlepas. Kelelawar beracun bangkit berdiri, kemudian menggeliat-geliatkan tubuhnya sebentar untuk menghilangkan rasa pegal yang melanda tubuhnya. Katakan apa permintaanmu, Dewa Arak, kata kelelawar beracun sesaat kemudian. Mudah saja, sahut Arya. Obati kawanku yang telah kau lukai. Berkernyit dahi kelelawar beracun mendengar ucapan itu. Kawanmu, kulukai. Arya menganggukkan kepala. Siapa kawanmu, Dewa Arak? Tanya kelelawar beracun penasaran. Benak laki-laki berwajah pucat itu berputar keras mengingat-ingat orang yang telah dilukainya. Tapi seingatnya, beberapa hari belakangan ini hanya seorang saja yang bertarung dengannya. Itu pun mungkin telah tewas. Dia adalah seorang gadis berpakaian putih yang tinggal di istana kerajaan Bojong Gading. Tidak ada lagi yang lainnya. Diakah orang yang dimaksudkan Dewa Arak? Tapi rasanya mustahil. Kelelawar beracun yakin kalau gadis berpakaian putih itu pasti sudah tewas. Racunnya tak pernah gagal dalam mengambil nyawa. Seorang gadis berpakaian putih. Ah, seruan kaget dari mulut kelelawar beracun membuat Arya menghentikan ucapannya. Maksudmu, gadis berambut panjang yang tinggal di istana kerajaan Bojong Gading? Benar, sahut Arya, mantap. Seketika wajah kelelawar beracun berubah. Jadi, dia belum tewas? Belum, tapi dia juga belum sembuh. Makanya, aku datang kemari untuk meminta kau mengobatinya sampai sembuh. Kelelawar beracun tercenung seketika. Sungguh di luar dugaan kalau Melati belum tewas. Padahal kebenciannya pada gadis berpakaian putih itu sangat mendalam. Gadis itulah yang telah membuat Kala Ireng sahabatnya tewas. Mendadak kelelawar beracun melompat menerjang Dewa Arak. Jari-jari kedua tangannya yang menegang lurus dan kaku melancarkan serangan bertubi-tubi pada ulu hati, dada, dan perut. Suara mencicit nyaring terdengar mengiringi tibanya serangan itu. Dewa Arak terperanjat. Serangan ini datangnya begitu mendadak dan tidak disangka-sangka. Dia memang tidak menduga kalau lawannya akan selicik itu. Tapi meskipun begitu, sudah sejak tadi dia bersikap waspada. Arya memang tidak pernah meninggalkan kewaspadaannya. Maka begitu mendapat serangan mendadak, buru-buru pemuda berambut putih keperakan ini melompat ke belakang sehingga serangan yang dilancarkan kelelawar beracun mengenai tempat kosong. Tapi ternyata kelelawar beracun memang tidak terlalu bersungguh-sungguh dengan serangannya. Terbukti, begitu serangannya berhasil dielakkan, dia melesat meninggalkan Dewa Arak. Karuan saja hal ini membuat Arya kaget dan buru-buru mengejar. Tapi kelelawar beracun tidak tinggal diam. Sambil terus berlari, dilemparkannya sebuah benda bulat sebesar telur angsa dan berwarna hitam kecoklatan. Tercekat hati Arya melihatnya. Dia tahu, benda bulat yang meluncur ke arahnya itu dapat meledak. Dan seperti kejadian sebelumnya,
sudah bisa diperkirakan kalau benda itu mengandung racun ganas. Apalagi yang melemparnya kelelawar beracun. Maka sebelum yang dikhawatirkannya terjadi, Dewa Arak segera menghentikan pengejarannya. Tubuhnya langsung dilempar ke belakang, kemudian bersalto beberapa kali di udara. Dar, ledakan keras terdengar begitu benda bulat sebesar telur angsa itu mengenai tanah. Seketika itu juga asap tebal berwarna kemerahan muncul seiring terdengarnya suara ledakan itu. Hup, secepat kedua kakinya mendarat di tanah, secepat itu pula Arya melentingkan tubuh kembali ke belakang. Dewa Arak berupaya untuk berada sejauh-jauhnya dari tempat itu. Indah dan manis sekali gerakannya. Begitu juga ketika kedua kakinya mendarat di tanah dalam jarak sekitar 8 tombak dari tempat semula. Begitu kedua kakinya telah mendarat di tanah, tanpa membuang-buang waktu lagi Dewa Arak segera memutar-mutarkan kedua tangan di depan dada dengan arah gerakan dari luar ke dalam. Hebat bukan main? Dari kedua tangan yang berputar itu bertiup angin keras yang langsung menyambar ke depan. Suara keras menderu mengiringi tiupan angin itu. Maka seketika itu juga asap berwarna kemerahan yang perlahan-lahan bergerak menuju ke arah Dewa Arak, jadi buyar. Meskipun asap itu telah tidak tampak lagi, Dewa Arak terus saja memutar-mutarkan kedua tangannya di depan dada. Dengan sendirinya, angin keras tetap saja berhembus ke depan. Arya ingin menyapu asap itu sebersih-bersihnya. Beberapa saat setelah yakin kalau asap itu telah terusir seluruhnya dari tempat itu, Dewa Arak baru menghentikan gerakannya. Tapi seperti yang sudah diduga, kelelawar beracun sudah tidak lagi berada di situ. Laki-laki berwajah pucat itu memang bermaksud melarikan diri. Tapi, Dewa Arak mana mungkin membiarkan lawannya lolos? Tanpa membuang-buang waktu lagi, dia bergerak mengejar. Berbeda dengan biasanya, Dewa Arak melakukan pengejaran secara hati-hati. Kini tidak lagi seluruh kecepatan larinya dikerahkan. Memang dia tetap mengerahkan seluruh kelincahan yang dimiliki, tapi kecepatan larinya hanya dikerahkan sebagian kecil saja. Arya harus bersikap hati-hati. Kenyataan telah menunjukkan kalau pulau aneh ini banyak mengandung bahaya yang tak terduga. Bukan hanya kecepatan larinya saja yang dikurangi. Kewaspadaannya pun jauh ditingkatkan. Pendengarannya dipasang setajam mungkin. Sekujur urat-urat saraf di tubuhnya menegang waspada. Dewa Arak benar-benar bersiap menghadapi ancaman bahaya yang tidak terduga. Suara berkerisik pelan saja, sudah cukup untuk membuat aliran darah di sekujur tubuhnya mengalir cepat. Mendadak Dewa Arak menghentikan langkahnya. Samar-samar telinganya menangkap adanya suara langkah kaki ringan di belakang. Halus sekali, dan hampir-hampir tidak tertangkap pendengarannya. Jelas kalau pemilik langkah itu memiliki ilmu meringankan tubuh yang tinggi. Kini setelah Arya berdiri diam mendengarkan, suara langkah kaki itu terdengar semakin jelas. Jadi benar, Dewa Arak ada yang menguntit. Yang lebih mengejutkan pemuda berambut putih keperakan, suara langkah yang didengarnya itu tidak hanya satu, tapi tiga. Tiga langkah yang sama-sama memiliki ilmu meringankan tubuh tingkat tinggi. Tak terasa jantung Dewa Arak berdebar tegang. Apakah pemilik langkah itu adalah kelelawar beracun yang datang lagi sambil membawa kawannya? Apabila benar demikian, dia akan menghadapi lawan yang amat tangguh. Ketegangan yang melanda Dewa Arak semakin memuncak begitu melihat sosok-sosok tubuh yang bergerak mendatangi. Memang seperti yang sudah diduga, ada tiga sosok tubuh yang berjalan menghampirinya. Dan yang lebih mengejutkan lagi, Dewa Arak pun mengenalnya. Ini membuatnya terperangah beberapa saat. Tiga sosok tubuh itu telah cukup lanjut usianya. Dan masing-masing memiliki ciri-ciri yang saling berbeda. Tapi yang jelas, ada satu kesamaan pada diri mereka. Yaitu, ketiga sosok itu sama-sama mengenakan rompi yang terbuat dari kulit macan. Meskipun, kulit macan yang dikenakan mereka berbeda-beda pula. Orang yang bertubuh pendek, gemuk, dan gendut mirip bola serta berkulit merah mengenakan rompi kulit macan tutul. Sementara, orang yang bertubuh kekar, berkulit hitam, dan berwajah kasar, mengenakan rompi kulit macan kumbang. Sedangkan orang terakhir bertubuh tinggi kurus dan berwajah kuning. Sehelai rompi terbuat dari macan loreng membungkus tubuhnya. Arya tentu saja mengenal tiga sosok tubuh ini. Ada pengalaman yang sangat berkesan sehubungan dengan ketiga tokoh ini. Mereka berjuluk tiga macan lembah neraka, untuk jelasnya, bisa didengarkan pada serial Dewa Arak dalam episode tiga macan lembah neraka. Jantung Dewa Arak berdetak kencang. Dia tidak tahu, mengapa tiga macan lembah neraka berada di sini. Apakah ketiga tokoh yang memiliki kepandaian tinggi itu memiliki urusan pula di sini? Dan mengapa ketiga orang itu mengejarnya? Ataukah hanya searah saja?
Berbagai macam pertanyaan bergayut dalam benak Arya, tapi tak ada satupun yang terjawab. Ada satu hal lagi yang membuat Dewa Arak bingung. Perasaan tiga macan lembah neraka terhadap dirinya belum jelas. Masih membenci atau tidak, tapi Arya yang selalu bersikap hati-hati, segera memasang sikap waspada. Ketiga sosok tubuh yang tidak lain dari tiga macan lembah neraka menghentikan langkahnya. Mereka menatap wajah Arya lekat-lekat. Karuan saja hal ini membuat Dewa Arak jadi bersikap waspada, dan langsung berjaga-jaga terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi. Diam-diam Dewa Arak terkejut bukan main melihat keadaan tiga tokoh sakti itu. Kini mereka amat jauh berbeda dengan yang dikenalnya. Dulu, tiga macan lembah neraka tampak begitu angker dan berwibawa. Sorot keganasan dan keangkuhan pun terbayang di wajah mereka. Tapi kini, mereka telah jauh berubah. Wajah tiga tokoh lembah neraka ini terlihat begitu layu seperti menanggung beban batin yang amat berat. Sorot keganasan pun sudah tidak terlihat lagi. Kalau saja tidak menyaksikan sendiri, Arya tidak mungkin percaya. Padahal, paling lama mereka baru berpisah 3 bulan. Tapi menilik dari keadaan, sepertinya Dewa Arak sudah tidak berjumpa dengan tiga macan lembah neraka selama 10 tahun. Kau lupa pada kami, Dewa Arak, sapa macan tutul lembah neraka. Orang yang sejak dulu selalu menjadi juru bicara tiga macan lembah neraka. Pelan dan tidak bergairah nada suaranya. Mana mungkin aku bisa melupakan kalian bertiga, sahut Arya dengan nada bertanya. Lenyap sudah perasaan tegang dan bimbang yang melanda hati Dewa Arak. Tampak jelas kalau dalam ucapan dan sikap tiga macan lembah neraka tidak bernada permusuhan. Tanpa menaruh perasaan syak wasangka lagi, Arya segera melangkah mendekati ketiga orang itu. Apa keperluan yang mendorongmu kemari, macan tutul? Tanya Dewa Arak mengajukan keheranannya. Arya merasa lebih baik kalau memanggil ketiga orang itu julukannya saja. Hehehe, laki-laki bertubuh pendek gemuk itu tertawa terkekeh. Dewa Arak yang melihatnya jadi bergidik. Meskipun kelihatannya tertawa, tapi tampak jelas kalau hanya mulut macan tutul lembah neraka saja yang tertawa. Sedangkan wajah dan matanya, sama sekali tidak menampakkan kegembiraan. Begitu tampak kaku dan dingin. Menilik dari keadaannya, Dewa Arak bisa memperkirakan kalau macan tutul lembah neraka sudah lama tidak tertawa. Padahal seingatnya, laki-laki bertubuh pendek gemuk ini adalah tokoh tiga macan lembah neraka yang paling suka tertawa. Apakah yang terjadi dengan ketiga orang ini? Atau, kematian Utari yang telah membuat mereka seperti ini? Seharusnya kami yang mengajukan pertanyaan itu, Dewa Arak, tukas macan tutul lembah neraka setengah mencela. Maksud kalian, sepasang mata Dewa Arak terbelalak. Sekelebatan dugaan muncul di benaknya. Ucapan juru bicara tiga macan lembah neraka itu memberi petunjuk jelas padanya. Kalian tinggal di pulau ini? Benar, Dewa Arak. Kali ini macan kumbang lembah neraka yang menyahuti dengan suara khasnya. Keras dan parau. Ah, seruan penuh rasa terkejut terdengar dari mulut pemuda berambut putih keperakan itu. Kalau menurutku, pulau ini tidak patut mendapat nama Pulau Ular. Macan loreng lembah neraka ikut pula angkat bicara. Hanya gumaman pelan dari mulut Arya yang menyambuti ucapan laki-laki bertubuh tinggi kurus itu. Pulau ini lebih patut mendapat nama Kepulauan Ular. Karena, memang terdiri dari banyak pulau kecil yang saling berdekatan dan dipisahkan laut, sambung macan loreng lembah neraka lagi. Arya menganggukkan kepala pertanda mengerti. Mendiang raksasa rimba neraka juga tinggal di antara deretan pulau-pulau yang ada di sekitar sini, sambut macan tutul lembah neraka. Kembali Arya menganggukkan kepala meskipun sebenarnya ada perasaan tidak enak bersemayam di hatinya. Karena, dialah yang telah menewaskan tokoh yang disebutkan macan tutul lembah neraka tadi. Sementara raksasa rimba neraka adalah sahabat tiga macan lembah neraka. Tapi rupanya ketiga tokoh sakti itu sudah melupakannya. Terbukti, tidak ada perasaan apa-apa yang tampak di wajah mereka. Setiap tokoh memang mempunyai pulau sendiri-sendiri, Dewa Arak, jelas macan tutul lembah neraka lagi. Sungguh pun hanya kecil saja, keadaan masing-masing pulau berbeda. Kami memiliki tempat yang tandus. Daerahnya berlembah-lembah. Apabila siang, panasnya bukan kepalang. Kini Arya mengerti, mengapa tempat tinggal ketiga tokoh ini dinamakan lembah neraka. Sedangkan pulau yang ditempati raksasa rimba neraka, penuh hutan lebat. Pohon besar dan tinggi memenuhinya. Banyak binatang buas besar dan kecil yang tinggal di dalamnya, namun semuanya beracun. Kami bersahabat karena pulau kami bersebelahan. Lalu, apakah kelelawar beracun termasuk kawanmu pula, macan tutul lembah neraka?
Tanya Arya dengan sikap waspada. Macan kumbang lembah neraka menggelengkan kepala. Kami tidak suka bersahabat dengannya, Dewa Arak, jelas laki-laki berkulit hitam itu. Kelelawar beracun seorang tokoh licik dan tidak mempunyai kegagahan. Walaupun kami sendiri bukan tokoh baik-baik, tapi pantang untuk melakukan kecurangan dalam pertarungan. Pantang bagi kami bermain racun? Arya menghela napas lega. Kau punya urusan dengannya, Dewa Arak? Tanya macan tutul lembah neraka. Pemuda berambut putih keperakan itu menganggukkan kepala. Seorang kawan wanitaku dilukainya, dan kedatanganku kemari untuk meminta obat penawar itu darinya. Kemudian, Dewa Arak pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya. Sementara tiga macan lembah neraka terdiam seketika, begitu Dewa Arak menghentikan ceritanya. Lalu kalian hendak kemana, macan tutul lembah neraka? Tanya Dewa Arak pula. Mencari kemamang danau neraka, macan loreng lembah neraka yang menyahuti. Nampak jelas kalau nada suaranya mengandung kegeraman. Diam-diam Arya terkejut bukan main. Sungguh tidak pernah disangka kalau di Pulau Ular ini terdapat begitu banyak tokoh. Dan sudah bisa diperkirakan kalau Kemamang Danau Neraka adalah seorang tokoh yang memiliki kepandaian tinggi pula. Apakah Kemamang Danau Neraka tinggal di pulau ini? Tanya Arya. Tidak, pulau ini bernama Rawa Neraka, dan merupakan tempat tinggal kelelawar beracun. Sedangkan Kemamang Danau Neraka tinggal di sebelah pulau ini. Kami terpaksa mengambil jalan memutar karena tidak enak pada pemilik pulau yang lain. Perlu kau ketahui, Dewa Arak, bila dihitung dari pulau ini, kami tinggal di urutan yang ke-13. Paling ujung, kalau kami tidak mengambil jalan memutar, berapa banyak kami harus melalui pulau-pulau yang lainnya, jelas macan tutul lembah neraka panjang lebar. Kalau boleh ku tahu, mengapa kalian mencari Kemamang Danau Neraka? Tanya Arya hati-hati. Dia telah melanggar perjanjian tidak tertulis, Dewa Arak, lagi-lagi macan kumbang lembah neraka. Orang paling beringas di antara tiga lembah neraka yang menyahuti. Terdengar keras suaranya. Jelas kalau laki-laki berkulit hitam ini merasa marah bukan main. Dia akan menguasai pulau sahabat kami yang telah kosong. Pulau milik raksasa rimba neraka? Tanya Arya memastikan. Macan kumbang lembah neraka mengangguk. Suasana menjadi hening sejenak, begitu Dewa Arak tidak melanjutkan pertanyaannya. Sementara tiga macan lembah neraka pun sepertinya sudah tidak berminat lagi memperpanjang pembicaraan. Lebih baik, kau ikut kami, Dewa Arak, ajak macan tutul lembah neraka memecahkan keheningan yang terjadi. Dewa Arak tersentak. Jangan salah mengerti, Dewa Arak, buru-buru laki-laki bertubuh pendek gemuk itu menyambung pembicaraannya. Kami tidak bermaksud melibatkanmu dengan urusan kami. Tapi perlu kau ketahui, kelelawar beracun adalah sahabat kental Kemamang Danau Neraka. Jadi, bukan tidak mungkin kalau laki-laki pengecut itu mengadukan masalah ini padanya. Dewa Arak terdiam. Dengan ikut bersama kami, kau tidak khawatir akan adanya jebakan-jebakan mendadak. Lagi pula, arah yang kau tuju ini adalah arah keluar dari pulau milik kelelawar beracun. Kau tengah menuju ke pulau kedua, milik Kemamang Danau Neraka. Kini Dewa Arak tidak membantah lagi, dan perlahan kepalanya mengangguk. Memang lebih baik melakukan perjalanan bersama tiga macan lembah neraka daripada melakukan perjalanan sendiri. Tiga tokoh lembah neraka itu setidaknya lebih mengetahui semua bahaya yang terkandung di Pulau Ular ini. Jilid 8. Kini Dewa Arak tidak lagi mengalami kesulitan untuk menuju ke tempat kediaman Kemamang Danau Neraka. Dia hanya tinggal memperhatikan setiap langkah tiga macan lembah neraka. Diam-diam, pemuda berambut putih keperakan ini heran, mengapa kelelawar beracun mau tinggal di sekitar tempat ini? Tempat yang selalu becek dan tidak pernah kering, meskipun di saat musim panas tiba. Tadi dari mulut macan tutul lembah neraka, Arya mendengar kalau tempat tinggal kelelawar beracun dinamakan Rawa Neraka. Sungguh pun tidak panas, tapi maut yang tersembunyi di dalamnya tidak terhitung. Tak lama kemudian, keempat orang ini pun telah tiba di pinggir pulau tempat tinggal kelelawar beracun. Tepat di hadapan mereka, terbentang lautan. Sementara di hadapan mereka terlihat sebuah pulau. Dekat saja jaraknya dari pulau milik kelelawar beracun. Kini Dewa Arak mengerti, mengapa macan loreng lembah neraka mengatakan Pulau Ular tidak pantas disebut pulau, tapi lebih patut disebut kepulauan. Tapi siapa yang tahu kalau sebenarnya pulau ini terdiri dari kumpulan pulau kecil? Tentu saja yang mengetahuinya hanya orang-orang yang tinggal di dalamnya. Sementara, orang persilatan golongan putih tidak pernah ada yang berani menginjakkan kaki ke dalamnya, kecuali Dewa Arak.
Arya mengukur lebar laut yang memisahkan kedua pulau itu dengan pandangan matanya. Menurut perhitungannya, lebih dari 30 tombak. Jarak yang teramat jauh untuk bisa dilompatinya, sekalipun ilmu meringankan tubuhnya telah mencapai tingkatan tinggi. Tapi rupanya 3 macan lembah neraka sudah memperhitungkannya. Hal ini terlihat dari ketenangan sikap mereka. Seperti juga Arya, 3 tokoh yang menggiriskan itu juga mengukur jarak laut yang memisahkan kedua pulau. Kemudian, tangan 3 macan lembah neraka bergerak ke pinggang. Dewa Arak hanya mengawasinya saja. Dia sadar kalau ketiga tokoh lembah neraka itu lebih berpengalaman ketimbang dirinya. Namun demikian sejak tadi benak Dewa Arak berpikir keras, bagaimana caranya untuk bisa melewati lautan ini? Seketika wajah Dewa Arak memerah ketika melihat benda yang diambil masing-masing tokoh lembah neraka itu. Mereka semua melolos sabuk yang melilit pinggang. Ah, betapa dungunya aku, maki Dewa Arak dalam hati. Selama ini Dewa Arak tidak pernah berpikir untuk menggunakan sabuknya. Dengan sabuk itu, rasanya tidak perlu repot-repot lagi melalui lumpur hidup di tempat tinggal kelelawar beracun. Dalam hati, Dewa Arak merasa salut juga pada 3 macan lembah neraka. Memang, untuk menempuh lautan yang tidak begitu jauh, menggunakan sabuk sebagai alat untuk membantu menyeberang adalah cara yang paling tepat. Macan tutul lembah neraka menggertakkan gigi seraya melompat menuju pulau tempat tinggal Kemamang Danau Neraka. Tapi seperti yang sudah diduga, belum sampai di tengah, kekuatan yang meluncurkan tubuhnya telah habis. Dengan sendirinya, tubuhnya melayang jatuh ke lautan. Tapi laki-laki bertubuh pendek gemuk itu tidak nampak gugup. Memang, hal itu sudah diperhitungkannya. Maka begitu meluncur jatuh, sabuknya segera dilecutkan ketika tubuhnya tinggal berjarak 1 tombak lagi dari permukaan laut yang bergolak. Cetar! Suara nyaring menggelegar terdengar ketika ujung sabuk itu mengenai permukaan laut. Air berpercikan ke atas terkena lecutan sabuk yang mengandung tenaga dalam tinggi. Dengan meminjam tenaga dari benturan antara ujung sabuk dengan permukaan air, laki-laki bertubuh pendek gemuk itu melentingkan tubuhnya ke atas. Macan tutul lembah neraka harus melecutkan sabuknya beberapa kali untuk mencapai pulau itu. Dan kini dia berhasil mendarat di pinggir pulau tempat tinggal Kemamang Danau Neraka. Begitu melihat macan tutul lembah neraka berhasil mendarat, berturut-turut macan kumbang lembah neraka, macan loreng lembah neraka, dan Dewa Arak melompat menyeberangi laut. Dan berkat ilmu meringankan tubuh yang sudah mencapai tingkatan tinggi, bukan merupakan hal yang sulit bagi mereka untuk menyeberangi lautan itu. Dan begitu telah berada di seberang, tanpa membuang-buang waktu, keempat orang itu segera bergerak masuk ke tengah pulau. Seperti juga pulau yang ditinggali kelelawar beracun, pulau tempat tinggal Kemamang Danau Neraka juga tidak sepi dari air. Tanahnya becek, hanya saja, pulau ini tidak memiliki lumpur hidup seperti yang ada di tempat kediaman kelelawar beracun. Aneh, desah Dewa Arak. Pelan suaranya dan tidak jelas ditujukan untuk siapa. Mengapa, Dewa Arak? Sambut macan tutul lembah neraka pelan juga. Jalan masuk ke tempat tinggal ini, aman saja. Tidak penuh bahaya seperti waktu aku masuk ke tempat tinggal kelelawar beracun. Macan tutul lembah neraka tersenyum pahit. Bukannya tidak ada bahaya yang membentang di jalan, Dewa Arak, jawab laki-laki bertubuh pendek gemuk itu sabar. Tapi, karena kami telah cukup mengetahui jalan yang aman. Kalau kau pergi sendiri, kujamin akan banyak hambatan di perjalanan. Dewa Arak tercenung. Kini dimengerti, mengapa jalan menuju pulau tempat tinggal Kemamang Danau Neraka sama sekali tidak mengandung bahaya. Dia lupa kalau saat ini berjalan bersama orang-orang yang telah cukup mengetahui jalan-jalan yang aman. Karena pulau itu memang kecil saja, sementara keempat orang itu melakukan perjalanan dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh, maka dalam waktu sebentar saja di hadapan mereka telah terbentang sebuah danau besar. Dan tepat di tengah-tengah danau itu terletak sebuah bangunan besar dan megah. Itulah tempat tinggal Kemamang Danau Neraka. Tunjuk macan tutul lembah neraka memberitahu seraya menudingkan jari telunjuk tangan kanannya ke arah bangunan megah itu. Dewa Arak melayangkan pandang ke arah bangunan itu. Diam-diam pemuda berambut putih keperakan ini memuji kecerdikan orang yang tinggal di sana. Letak bangunan itu tepat di tengah-tengah danau. Jadi, dari manapun lawan akan datang, pemilik rumah itu akan mengetahuinya. Kau lihat danau itu, Dewa Arak, macan kumbang lembah neraka ikut pula bicara. Mendengar ucapan itu, Dewa Arak memandang ke air danau. Seketika itu juga sepasang mata pemuda berambut putih keperakan ini terbelalak. Air danau itu ternyata bukan air biasa,
melainkan lahar gunung. Itu bisa diketahui dari cairan yang berbentuk kental dan suara meletup-letup mengiringi setiap gelembung-gelembung yang muncul di permukaan danau. Uap tipis berwarna putih tampak mengepul dari permukaannya. Yang lebih mengejutkan lagi, jalan yang menuju ke bangunan itu hanya berupa tonggak-tonggak baja yang berujung runcing mirip lembing. Yang lebih mengerikan lagi, jarak antara ujung tonggak-tonggak itu hanya sekitar 2 jengkal dari permukaan danau yang bergolak. Meremang bulu kuduk Arya melihat hal ini. Kalau bukan orang yang memiliki ilmu meringankan tubuh tinggi, jelas tak mungkin berani menuju ke bangunan itu. Sudah dapat dipastikan, sebelum tiba di sana, akan terjatuh ke dalam danau itu. Dan bagaimana nasibnya, sudah bisa ditebak. Kini Arya paham, mengapa danau itu mempunyai nama yang begitu mengerikan. Danau neraka, ternyata memang sesuai dengan kenyataan yang disaksikannya. Mari kita ke sana, ajak macan kumbang lembah neraka yang rupanya paling bernafsu di antara mereka bertiga. Tampak jelas kalau laki-laki berkulit hitam itu sudah tidak sabar lagi untuk buru-buru berjumpa ke Mamang Danau Neraka. Tanpa menunggu jawaban ketiga orang lainnya, macan kumbang lembah neraka segera melesat ke arah bangunan megah itu. Macan tutul lembah neraka, macan loreng lembah neraka, dan Dewa Arak mau tak mau ikut bergerak mengikuti. Sesaat kemudian keempat orang itu telah berada di pinggir danau. Dari sini semakin jelas terlihat, tonggak-tonggak berujung runcing yang terpancang di danau itu, bagai siap menembus kaki-kaki siapa saja yang melaluinya. Arya memperhatikan tonggak-tonggak itu sejenak. Bisa diperkirakan tonggak itu terbuat dari baja kuat dan dicampur dengan ramuan tertentu sehingga tahan terhadap air danau. Tonggak-tonggak itu terpancang membentuk jalan, dan diatur rapi seperti barisan. Setiap baris terdiri dari 6 batang-batang tonggak yang masing-masing berjarak sekitar 3 jengkal. Macan kumbang lembah neraka, yang paling merasa penasaran segera melompat ke depan. Indah dan manis gerakannya. Kemudian, meskipun dengan tubuh agak bergoyang-goyang sedikit, macan kumbang lembah neraka berhasil mendaratkan salah satu kakinya di ujung tonggak yang runcing. Sementara kaki yang sebelah lagi digunakan sebagai alat untuk menjaga keseimbangan tubuh. Sesaat lamanya tubuh laki-laki berkulit hitam ini bergoyang-goyang. Dan begitu goyangan pada tubuhnya terhenti, macan kumbang lembah neraka kembali melompat. Kakinya didaratkan di ujung tombak yang lain. Begitu seterusnya, tidak hanya macan kumbang lembah neraka saja yang bergerak cepat menuju bangunan megah milik Kemamang Danau Neraka. Macan tutul lembah neraka, macan loreng lembah neraka, dan Dewa Arak juga bergerak menuju ke sana. Gerakan mereka pun tak kalah indah bila dibanding macan kumbang lembah neraka. Berkat ilmu meringankan tubuh yang rata-rata sudah mencapai tingkat tinggi, bukan merupakan hal yang sulit bagi keempat orang itu untuk melakukan perjalanan di ujung tonggak runcing. Tak lama kemudian, jarak antara mereka dengan bangunan milik Kemamang Danau Neraka sudah semakin dekat. Dan dengan demikian, keadaan bangunan itu pun semakin jelas terlihat. Lantai bangunan itu ternyata berada lebih tinggi dari ujung-ujung tonggak. Jarak lantai dengan permukaan air danau tak kurang 4 jengkal. Ada beberapa buah tiang baja besar yang menyangga bangunan megah itu, sehingga bisa berdiri di atas permukaan danau. Kini keempat orang itu telah berada dalam jarak sekitar 8 tombak dari bangunan rumah, dan terus saja berlompatan dari satu tonggak ke tonggak lain. Mendadak di teras muncul 2 sosok tubuh. Yang seorang dikenali Dewa Arak sebagai kelelawar beracun. Tapi yang seorang lagi tidak dikenalinya. Mungkin inilah tokoh yang berjuluk Kemamang Danau Neraka. Orang yang diduga Arya sebagai Kemamang Danau Neraka ternyata seorang laki-laki bertubuh tinggi kurus. Kulitnya berwarna merah, dan rambutnya panjang terurai, namun kaku seperti sikat kawat. Pakaiannya hanya berapa kain berwarna putih yang dilibat-libatkan ke tubuhnya. Sangat pas dengan warna kulitnya yang merah. Yang lebih mengerikan lagi, adalah sepasang matanya yang selalu terbelalak. Sepertinya, sepasang mata itu akan melompat keluar dari rongganya. Tampak jelas kalau kedua orang ini merasa terkejut bukan main melihat kedatangan 4 sosok tubuh itu. Itukah orang yang berjuluk Dewa Arak? Tanya laki-laki berambut kaku seraya menatap tajam wajah Arya. Benar, Kemamang Danau Neraka. Dialah Dewa Arak, kelelawar beracun menganggukkan kepala membenarkan. Laki-laki bertubuh kurus dan ternyata berjuluk Kemamang Danau Neraka menggumam pelan. Sementara, kelelawar beracun menjadi kebingungan ketika melihat 4 sosok tubuh semakin mendekati bangunan Kemamang Danau Neraka. Tanpa pikir panjang lagi, kelelawar beracun segera memasukkan tangan ke balik bajunya. Dan secepat tangan itu keluar,
secepat itu pula dikibaskan. Ser, suara berdesir pelan terdengar begitu jarum-jarum beracun laki-laki berwajah pucat itu menyambal. Tak tanggung-tanggung lagi yang dilepaskan kelelawar beracun. Belasan batang jarum beracun, yang semuanya meluncur ke arah Dewa Arak. HMH, ada suara dengus mengandung ejekan terdengar dari hidung Kemamang Danau Neraka. Hatinya memang merasa muak melihat kelicikan dan sikap pengecut yang ditunjukkan kelelawar beracun. Padahal, kedatangan laki-laki berwajah pucat ini tadi untuk meminta pertolongannya dalam menghadapi Dewa Arak. Tapi belum apa-apa, kelelawar beracun sudah merendahkan dirinya. Kelihatannya, dia tidak percaya kalau laki-laki berambut seperti kawat itu mampu menghadapi Dewa Arak. Kelelawar beracun sama sekali tidak tahu kalau Kemamang Danau Neraka tersinggung atas perbuatannya tadi. Bukan hanya Dewa Arak yang terkejut. 3 macan lembah neraka pun tersentak melihat kecurangan yang dilakukan kelelawar beracun. Pemuda berambut putih keperakan itu tampaknya tengah tidak siap untuk menerima serangan. Tambahan lagi, saat itu tubuhnya sedang berada di udara, karena baru saja melompat untuk hinggap di ujung tonggak di hadapannya. Maka, serangan jarum beracun dari kelelawar beracun benar-benar merupakan ancaman berbahaya. Dewa Arak terperanjat, disadari kalau keadaannya sangat berbahaya. Maka buru-buru dijumputnya guci arak yang tersampir di punggung. Dan secepat guci arak itu terpegang, secepat itu pula dituangkan ke mulutnya. Gluk, gluk, gluk. Secepat arak itu masuk ke dalam mulutnya, secepat itu pula disemburkan ke arah jarum-jarum beracun yang tengah meluncur deras ke arahnya. Sing, suara berdesingan nyaring seperti meluncurnya anak panah dari baja terdengar ketika butiran-butiran arak itu meluncur ke arah jarum-jarum. Tringge, tringge. Suara berdentingan nyaring terdengar begitu semburan arak Dewa Arak berbenturan dengan jarum-jarum yang dilepaskan kelelawar beracun. Seketika itu juga, belasan jarum itu runtuh ke bawah. Hup, meskipun dengan agak terhuyung-huyung, Dewa Arak berhasil mendaratkan kakinya di ujung tonggak runcing yang memang hendak disinggahinya. 3 macan lembah neraka dan Kemamang Danau Neraka menggeleng-gelengkan kepala. Mereka semua memuji kelihayan Dewa Arak. Sementara kelelawar beracun hanya bisa kebingungan. Tapi begitu teringat di sebelahnya ada Kemamang Danau Neraka, hatinya pun tenang kembali. Dia yakin, rekannya ini akan mampu mengatasi Dewa Arak. Hanya saja yang menjadi pertanyaan kelelawar beracun, apa hubungannya pemuda berambut putih keperakan itu dengan 3 macan lembah neraka sehingga bisa menuju Danau Neraka bersama-sama? Dia khawatir kalau 3 tokoh lembah neraka itu membantu Dewa Arak. Dan apabila hal itu terjadi, keadaan akan semakin menyulitkan dirinya. Meskipun serangan pertamanya gagal, kelelawar beracun tidak jera. Kembali dikirimnya serangan-serangan curang lain. Laki-laki berwajah pucat ini menggunakan berbagai macam senjata rahasia beracun untuk menghambat tibanya Dewa Arak. Walaupun yang dicegah adalah Dewa Arak, tapi tak urung 3 macan lembah neraka pun terbawa-bawa juga. 3 tokoh lembah neraka ini tidak berani melanjutkan langkah, karena khawatir terkena serangan nyasar. Kelelawar beracun benar-benar kalap. Semua senjata rahasia beracun miliknya sudah dikeluarkan, tapi berhasil dipunahkan Arya. Kalau tidak dielakkan, pasti ditangkis dengan semburan araknya, atau dengan putaran tangannya yang menimbulkan angin keras menderu. Entah berapa macam senjata rahasia yang terlontar. Mulai dari jarum, logam berbentuk bintang segi 5, logam berbentuk ujung anak panah, sampai logam berbentuk ekor kalajengking. Tapi semuanya sia-sia belaka. Hampir berbareng, Dewa Arak dan 3 macan lembah neraka mendaratkan kakinya di teras rumah Kemamang Danau Neraka. Macan kumbang lembah neraka yang sejak tadi sudah beringas terhadap Kemamang Danau Neraka, segera melangkah maju. Tapi, rupanya tangan macan tutul lembah neraka telah lebih dulu mencekalnya. Dan dengan bahasa isyarat, dinasihatkan agar laki-laki berkulit hitam itu bersikap sabar sebentar. Biar Dewa Arak menyelesaikan masalahnya dulu. Meskipun dengan mulut merengut, macan kumbang lembah neraka mau juga memenuhi permintaan rekannya untuk menahan diri agar tidak buru-buru melabrak Kemamang Danau Neraka. Sementara itu dengan langkah satu-satu, Dewa Arak maju menghampiri kelelawar beracun yang terus mundur. Kemamang Danau Neraka, sebut kelelawar beracun sambil menoleh ke arah kakek bertubuh tinggi kurus itu. Bukankah kau sudah berjanji membantuku untuk menghadapinya? HMH, Kemamang Danau Neraka mendengus. Aku muak melihat kelicikanmu, lebih baik hadapilah sendiri. Seketika wajah kelelawar beracun pucat pasi. Dia memang betul-betul ngeri terhadap Dewa Arak. Terutama bila teringat ancaman pemuda berambut putih keperakan itu.
Laki-laki berwajah pucat itu memang tidak takut mati. Tapi mati secara perlahan-lahan dan secara menyakitkan, tentu saja ditakutinya. Semula laki-laki berwajah pucat ini mengandalkan Kemamang Danau Neraka untuk menghadapi Dewa Arak. Tapi kini Kemamang Danau Neraka tampak malah melangkah mundur dan membiarkannya menghadapi Dewa Arak. Dia sama sekali tidak tahu kalau sikap pengecutnya itulah yang membuat pemilik Danau Neraka menarik diri. Memang seperti juga tiga macan lembah neraka, Kemamang Danau Neraka adalah seorang yang mementingkan kegagahan. Walaupun sebagai tokoh sesat, laki-laki berambut kaku ini menganggap dirinya adalah seorang datuk. Pantang baginya untuk bersikap pengecut. Dan dia malah kagum terhadap sikap yang ditunjukkan Dewa Arak. Aku masih memberimu kesempatan sekali lagi, kelelawar beracun, tandas Dewa Arak pelan tapi penuh ancaman. Bila yang sekali ini kau berbuat curang lagi, aku tidak segan-segan melaksanakan ancamanku. Baiklah, Dewa Arak, aku menyerah. Aku akan memberi obat penawar buat kawanmu itu. Setelah berkata demikian, laki-laki berwajah pucat ini mengeluarkan sebuah buntalan kain hitam sebesar kepalan dari balik bajunya. Kemudian buntalan itu diangsurkan ke arah Dewa Arak. Tentu saja Arya tidak begitu saja percaya. Dia telah tahu kalau kelelawar beracun amat licik. Maka untuk beberapa saat lamanya, dia ragu-ragu. Sementara tiga macan lembah neraka dan Kemamang Danau Neraka mengawasi semua kejadian yang ada di hadapan mereka, dan sekali tidak berniat mencampuri. Ambillah, Dewa Arak, ujar kelelawar beracun pelan. Aku tidak berbohong kali ini. Setelah berkata demikian, laki-laki berwajah pucat ini menggoyang-goyangkan buntalan kain hitam yang berada di tangannya. Akhirnya Arya memutuskan untuk mengambilnya. Dengan langkah hati-hati dihampirinya kelelawar beracun. Sepasang matanya menatap laki-laki berwajah pucat ini penuh waspada. Dewa Arak bersiap-siap apabila kelelawar beracun melancarkan serangan mendadak. Tapi, ternyata tidak terjadi sesuatu yang dikhawatirkan Arya sampai kedua tangannya menyentuh buntalan yang ternyata tidak terbuka itu. Begitu Arya menggenggam buntalan kain hitam itu, mendadak jari-jari kelelawar beracun bergerak meremas. Gerakannya tidak begitu kentara, karena pemuda berambut putih keperakan itu lebih memusatkan perhatian pada sebelah tangan dan kaki kelelawar beracun. Tapi meskipun begitu, sempat juga diliriknya. Mendadak dari dalam buntalan yang tidak terbuka itu melesat benda hitam. Arya terkejut bukan main. Meskipun hanya melihat sekilas, sempat diketahui kalau benda hitam itu adalah seekor kelabang. Kelabang biasa saja sudah berbahaya. Apalagi kelabang yang dibawa kelelawar beracun. Maka tanpa pikir panjang lagi, Dewa Arak segera melompat ke belakang. Usaha yang dilakukannya tidak sia-sia, sergapan kelabang itu berhasil dielakkan. Tapi kelelawar beracun sudah memperhitungkan hal itu. Tanpa membuang-buang waktu lagi, dia segera meluruk memburu tubuh Dewa Arak yang tengah berada di udara. Cepat bukan main gerakannya, sudah dapat dipastikan, Dewa Arak akan mengalami kesulitan untuk meloloskan diri. Bukan hanya Dewa Arak saja yang terperanjat. Tiga macan lembah neraka pun terkejut bukan kepalang. Serangan itu begitu tiba-tiba datangnya, sehingga mereka pun tidak sempat berbuat sesuatu. Tapi mendadak saja, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Tubuh kelelawar beracun yang tengah meluruk ke arah Dewa Arak itu tiba-tiba tersentak ke belakang. Terdengar keluhan tertahan dari mulut laki-laki berwajah pucat itu. Bahkan bukan hanya itu saja. Suara gemeretak keras dari tulang-tulang leher yang patah pun terdengar mengiringi. Brukek! Terdengar suara berdebukan keras ketika tubuh kelelawar beracun ambruk di lantai, dan diam tidak bergerak lagi. Nyawa laki-laki berwajah pucat itu melayang seketika. Sepasang matanya melotot, dan lidahnya pun terjulur keluar. Pada lehernya, nampak terjerat sebuah cambuk berwarna coklat. Dewa Arak dan tiga macan lembah neraka memandang pada pemilik cambuk yang tengah menggulung senjatanya dengan sikap tak peduli. Siapa lagi kalau bukan Kemamang Danau Neraka? Aku benci pada orang yang berjiwa pengecut dan licik, tegas laki-laki bertubuh tinggi kurus itu. Tanpa mempedulikan ucapan Kemamang Danau Neraka, Dewa Arak segera berjongkok memeriksa kelelawar beracun. Betapa kaget hati Dewa Arak ketika mengetahui laki-laki berwajah pucat itu telah tewas. Dia telah tewas, tegas Arya seraya bangkit berdiri. Pemuda berambut putih keperakan ini tidak menyalahkan tindakan Kemamang Danau Neraka. Bahkan seharusnya berterima kasih. Memang, tanpa pertolongan pemilik Danau Neraka itu, Dewa Arak mungkin telah tewas. Tidak perlu hal itu dipusingkan, Dewa Arak, selak Kemamang Danau Neraka. Aku tahu obat pemunah untuk racun pada jarum itu. Aku pun memilikinya.
Dan aku bersedia memberikannya padamu, tapi dengan satu syarat. Memang kelelawar beracun telah menceritakan semua masalah yang dihadapinya pada Kemamang Danau Neraka, karena menginginkan pertolongan pemilik Danau Neraka itu. Apa syaratnya? Kemamang Danau Neraka, sambut Dewa Arak cepat penuh gairah. Aku bersedia memenuhinya. Bila kau sempat, datanglah kemari. Aku ingin menjajal kepandaianmu. Aku janji, sahut Dewa Arak cepat. Bagus, kutunggu janjimu, Dewa Arak. Dan, ingat, bila kau tidak juga muncul, aku yang akan mencarimu. Akan kubuat kacau dunia persilatan. Mengerti? Dewa Arak menganggukkan kepala pertanda mengerti. Sementara Kemamang Danau Neraka segera bergegas masuk ke dalam. Hanya sebentar saja, dan tak lama kemudian sudah kembali dengan sebuah kendi kecil yang tertutup rapat. Meskipun ada sedikit keraguan yang melanda, Dewa Arak menerima kendi pemberian Kemamang Danau Neraka. Terima kasih, Kemamang Danau Neraka, ucap Dewa Arak setelah kendi kecil itu berada di tangannya. Tapi sama sekali tidak terdengar sahutan dari mulut Kemamang Danau Neraka. Orang kasar sepertinya mana peduli terhadap segala aturan dan sopan santun? Coba kulihat sebentar, Dewa Arak, pinta macan tutul lembah neraka sambil melangkah maju mendekati Dewa Arak. Memang sejak tadi, 3 macan lembah neraka hanya diam saja memperhatikan. Dewa Arak segera memberikannya pada macan tutul lembah neraka. Laki-laki bertubuh pendek gemuk itu segera membuka tutup kendi dan mencium baunya sesaat. Baru kemudian, kepalanya terangguk. Kalau benar racun yang melukai kawanmu itu adalah yang terkandung dalam jarum, memang benar ini obatnya, jelas macan tutul lembah neraka pelan. Dan aku meramunya berdasarkan daun-daunan yang kupetik dari pulau milik sahabat kalian, selak Kemamang Danau Neraka seraya menatap tokoh-tokoh 3 macan lembah neraka berganti-ganti. Sepasang mata macan kumbang lembah neraka terbelalak lebar. Jadi, maksudmu datang ke pulau itu hanya untuk menciptakan penawar racun ini? Hanya mencoba-coba saja, macan kumbang. Suasana hening sejenak. Hilang sudah kemarahan yang tadi melanda hati 3 macan lembah neraka. Kemamang Danau Neraka ternyata tidak bermaksud merampas pulau. Semula mereka memang menduga demikian. Dan kini, jelaslah sudah. Tak ada niatan di hati Kemamang Danau Neraka untuk merampas pulau yang dulunya milik raksasa rimba neraka. Sehingga, kini mereka mengurungkan niatnya untuk mengajak bertarung laki-laki berambut kaku itu. Tak lama kemudian, Dewa Arak dan 3 macan lembah neraka mohon diri. Dan bagi Dewa Arak, tidak lagi mengalami kesulitan untuk mencari jalan keluar. 3 macan lembah neraka bersedia mengantarnya sampai keluar dari laut yang berwarna hitam. Kang Arya, seruan lirih wanita berpakaian putih yang tergolek di pembaringan indah dan mewah, membuat seorang pemuda berambut putih keperakan yang tengah terkantuk-kantuk membelalakkan matanya. Melati. Pemuda berambut putih keperakan yang tak lain dari Arya berseru keras. Nada suaranya jelas menyiratkan perasaan gembira yang amat sangat. Sementara sepasang matanya merayapi wajah kekasihnya. Memang wajah gadis itu sudah tidak berwarna merah lagi, tapi sudah kembali seperti semula. Meskipun masih agak pucat, kau sudah sadar? Tanya Dewa Arak. Kemudian tanpa mempedulikan orang lain yang ada di sekitar situ, Arya segera memeluk tubuh kekasihnya erat-erat. Obat yang diberikan Kemamang Danau Neraka ternyata memang manjur. Tak sia-sia dia bersusah payah menempuh perjalanan menantang maut ke Pulau Ular. Prabu Nalada, Ki Julaga, Ki Temula, Patih Rantaka, dan Eyang Sagapati segera melangkah meninggalkan ruangan itu. Mereka sengaja membiarkan sepasang muda-muda itu saling melepaskan rindu. Sementara Dewa Arak dan Melati yang diberi kesempatan, sama sekali tidak tahu menahu. Sepasang muda-muda itu masih saja sibuk melepaskan rindu, sehingga melupakan keadaan sekelilingnya.